Oke, masih melanjutkan cerita tentang hubungan dua orang nih yang sedikit mirip dengan kisah Zepier tadi. Satunya itu adalah Aokiji dan yang kami maksud itu satunya lagi di sini adalah Admiral Fujitora. Nah, kenapa Fujitora? Ya coba kalian lihat ada sedikit kesamaan sifat antara Fujitora Iso serta Zepier ini. Ya, ketidaksukaannya terhadap sisi bukai serta bajak laut. Nah, ini sangat tidak disangka loh, di era Zepier lah bajak laut yang bergabung dengan pemerintahan dunia atau sisi bukai ini dibentuk, dan pada akhirnya hal itu yang menyebabkan Zepier keluar dan membentuk kelompok baru yang dikenal sebagai Neo Angkatan Laut. Beberapa puluh tahun kemudian sampailah di era ini di mana kejayaan para sisi bukai telah habis nih karena masuknya seorang admiral yang terus mendesak mereka. Pada beberapa waktu yang lalu, sisi bukai sendiri akhirnya dibubarkan. Dan Fujitora Iso adalah orang yang begitu kuat menentang di angkatan laut harusnya tidak ada bajak laut. Keadilan Fujitora seperti ada bias kesamaan nih dengan Admiral Zepier ini. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah Admiral Fujitora yang sedikit mirip dengan Admiral Zepier. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official kita DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ada satu karakter yang tergolong baru kala itu, namun dalam sekejap namanya melambung, bahkan saya mengantarkan posisinya saat ini sebagai seorang admiral. Dia adalah satu-satunya admiral yang menganut prinsip keadilan yang sejati, true justice. Pria ini bernama Fujitora Iso. Nah, dari prinsipnya saja antara Iso Fujitora ini mengingatkan kita dengan Admiral Zepier. Nah, sebenarnya ada banyak sekali teori yang bisa menjawab pertanyaan terbesar kita selama ini mengenai Admiral Fujitora. Salah satu yang paling banyak dibahas dan juga dibicarakan oleh para fans adalah pasukan revolusioner atau bahkan berasal dari kelompok atau negara khusus. Seperti kala itu Fujitora memang bukan berasal dari orang murni angkatan laut, dia itu sangat membenci bajak laut faktanya. Bahkan ketika ia menjadi seorang admiral, sisi bukai akhirnya berhasil dibubarkan. Bagaimana bisa ada orang yang sekuat Fujitora dengan kekuatannya yang gila-gilaan itu dan juga seorang pendekar pedang yang handal ini bisa memiliki prinsip keadilan tinggi seperti itu? Kala ini nih, seperti ketika itu melihat peluang bagus dari seleksi angkatan laut atau World Military Draft, akhirnya ia memutuskan ikut serta dalam pemilihan admiral tersebut. Dengan harapan jika dia bisa menduduki posisi sebagai admiral, Iso sendiri itu bisa memiliki kuasa yang cukup besar untuk memberikan dedikasinya baik secara langsung maupun tidak langsung guna mengurangi oknum-oknum korupsi atau bajak laut pula. Atau setidaknya nih, dengan jabatan sebagai admiral, dia bisa lebih leluasa melindungi warga dari para raja yang bertindak sewenang-wenang. Karena pasalnya untuk para raja sekalipun yang lokal-lokal itu tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah ataupun larangan kepada seorang admiral. Oke, di sini kita sudah tahu nih jika Fujitora itu dulunya adalah seorang komandan pasukan dari sebuah kerajaan. Kita anggap seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saat ini tentu adalah kerajaan mana yang menjadi kampung halaman dari Fujitora. Pada awalnya banyak berspekulasi jika Iso itu berasal dari negeri Wano. Hal itu tentu akan sangat cocok dengan gaya berpakaian serta dirinya yang juga merupakan seorang pendekar pedang seperti halnya orang-orang dari negeri Wano Samurai itu yang terkenal dengan seni berpedangnya yang hebat. Namun semua itu terbantah nih dalam VV Card atau databook volume ke-7 yang diri di bulan September 2019 yang lalu itu mengungkapkan jika Iso adalah karakter yang berasal dari wilayah Green Line. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut dari mana dan apa nama kerajaan dari Iso ini di dalam VV databook volume ke-7 itu. Setidaknya nih, di sini kita sudah tahu jika Iso adalah seorang mantan komandan pasukan kerajaan yang berasal dari Green Line, yang mana rajanya itu adalah seorang yang korup dan bertindak semaunya sendiri. Setelah itu ia berhasil naik tahta admiral sendiri dan sampai membubarkan para sisi bukai serta selalu mengatakan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, true justice. Nah, Fujitora dengan kekuatan gila-gilaan itu disamakan dengan admiral masa lalu yaitu Zepier, dan ibaratnya ini mewujudkan impian Zepier lah untuk melenyapkan para bajak laut di angkatan laut. Karena kala itu mundurnya diri Zepier dari posisinya sebagai instruktur marin sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintahan karena menawarkan bajak laut sebagai koalisi mereka. Padahal bajak laut adalah orang yang memotong lengan Admiral Zepier sendiri, dan kala itu Zepier menganggap bahwa pemerintahan dunia sepenuhnya lemah dan aksi mereka dianggap sebagai pengkhianatan atas nama prinsip keadilan.
Dan barulah di era Fujitora Shichibukai itu dibubarkan karena kebusukan mereka sebenarnya sudah terjadi di era Alabasta oleh Crocodile, dan puncaknya Shichibukai Doflamingo menguasai wilayah kerajaan Dressrosa. Sejak momen itulah kedepannya Shichibukai resmi dibubarkan dan mereka semuanya sekarang menjadi buronan angkatan laut, termasuk Dracul Mihao. Nah, sebenarnya nih angkatan laut memang tidak punya sepenuhnya orang-orang jahat, sama seperti yang digambarkan kita yang melihat One Piece, di mana bajak laut itu secara umum baik, tapi angkatan laut itu jahat. Nah, ini tergantung perspektif kita masing-masing sih. Bisa aja kita melihat angkatan laut yang jahat atau bahkan bajak laut yang jahat. Kenapa? Karena banyak rumor yang mengatakan bahwa orang-orang seperti Fujitora atau bahkan Aokiji ini terhubung oleh satu organisasi yang diam-diam memiliki prinsip keadilan yang bahkan lebih baik dari pemerintahan dunia atau angkatan laut itu sendiri. Ingat kan, kemarin pun kita juga sudah sedikit menyinggung tentang cerita ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa bisa saja Aokiji dan orang-orang seperti Garp, Sengoku, dan beberapa orang lainnya adalah anggota resmi dari SWORD yang belum terungkap. Muncul berbagai teori yang mengatakan bahwa SWORD itu adalah organisasi baru yang masih menyimpan banyak misteri dan tergolong tidak resmi di mata pemerintahan dunia. Organisasi SWORD ini juga merupakan organisasi rahasia yang ikut menggulingkan pemerintahan dunia suatu hari nanti. Namun, mengapa organisasi ini digolongkan sebagai organisasi yang tidak resmi di mata pemerintahan dunia sendiri? Alasan mengapa organisasi SWORD ini digolongkan sebagai organisasi yang tidak resmi ialah lantaran keberadaannya yang tidak diketahui oleh pemerintahan dunia sendiri. Dan hal ini tentu menimbulkan banyak sekali dugaan di kalangan penggemar sendiri nih. Lalu ada pula misi dari organisasi SWORD ini sendiri itu adalah sebagai organisasi poros tengah yang hanya berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Saat ini sudah ada dua orang yang teridentifikasi sebagai anggota SWORD sendiri, yaitu X-Drake yang merupakan seorang bajak laut dan Kobe yang merupakan anggota angkatan laut. Nah, apakah orang segila Fujitora yang kekuatannya bikin merinding sama seperti yang dikatakan Doflamingo itu terlibat dalam hal ini? Karena gini loh, Borsalino atau bahkan Aramaki, keduanya itu begitu menyetujui semua perkataan Akainu, tetapi dalam kasus Fujitora itu berbeda. Dia itu berani menentang Akainu jika ia merasa apa yang ia pegang itu adalah sesuatu yang benar. Sekarang nih, setelah Aramaki Green Bull telah bergerak ke negeri Wano Kuni sendirian dan selepas Fujitora aksinya dalam Dressrosa kala itu, Admiral satu ini belum lagi terlihat melakukan pergerakan. Secara garis besar, orang yang kita kenal sebagai Harimau Ungu atau si Harimau Buta ini memang terlihat seperti kakek-kakek biasa sih. Namun jika seorang bajak laut atau bahkan angkatan laut sekalipun akan langsung paham nih betapa membahayakannya Iso Fujitora. Orang yang bisa melakukan teknik gravitasi super kuat Gravito Moko, serta dia dengan sengaja mampu meluluhlantahkan suatu negeri nih dengan menghujani beberapa meteor sekaligus. Itu adalah sesuatu yang sangat gila sekali sih yang pernah dilakukan oleh seorang admiral angkatan laut. Fujitora Iso itulah nama yang sering Doflamingo sebut dalam setiap pertemuan dengannya. Memang sih banyak misteri nih tentangnya yang belum terungkap sampai saat ini. Apakah benar dia tergabung dengan Revolutionaire, atau bahkan yang kita singgung sedikit tadi tentang organisasi SWORD seperti X-Drake atau bahkan Kobe. So, gimana menurut kalian tentang kesamaan Fujitora ini dan cerita-cerita tentang organisasi SWORD tersebut? Apakah dia benar-benar salah satu bagiannya? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai Admiral Fujitora, seperti halnya biasnya Admiral Zepier. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.